Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Farroji NIM 0101181003 akan menjelaskan materi khutbah tentang menjaga ukhuwah persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap seluruh hati manusia atas nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat ketenangan hati atas agama Islam. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada pembawa risalah Islam, penerima wahyu Al-Quran suci, kalam Allah, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna para nabi dan rasul, dan juga sebagai teladan yang dalam setiap perkataannya, akhlaknya, dan aktivitasnya kesehariannya. Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah, menunaikan amanat, menasihati umat, dan berjihad di jalan Allah hingga sampai batas waktu yang Allah tentukan, sehingga seluruh manusia tercerahkan dengan risalah Islam ini, yang keluar dari kegelapan dunia, yang bersatu hati setelah sebelumnya tercerai-berai. Maka cahaya pun datang memenuhi bumi. Sebelum kemerdekaan Indonesia, umat Islam telah berjuang melawan para penjajah dengan semua kemampuan yang mereka miliki, mulai dari perlawanan fisik hingga non-fisik. Tercatat pada awal abad 20, umat Islam mendirikan organisasi-organisasi massa yang menantinya mempunyai kiprah yang sangat signifikan dalam perjuangan bangsa Indonesia. Di antaranya Syarikat Dagang Islam, Muhammadiyah, NU, PSII, Persis, dan lainnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tujuan organisasi massa Islam ini adalah mengikat umat Islam dalam satu wadah guna untuk menentang penjajah Belanda. Namun, karena masing-masing organisasi massa Islam ini mempunyai cara dan metodenya sendiri-sendiri, maka tidak jarang terjadi gesekan-gesekan di antara organisasi, khususnya dalam masalah-masalah cabang atau furu'iyah. Sampai saat ini masih juga ada yang bersilang pendapat tentang organisasi massa Islam. Kita ambil contoh Muhammadiyah menanamkan kemuhammadiyaan, NU mengajarkan aswajanya, dan seterusnya, sehingga muncullah image bahwa organisasi hanyalah yang paling benar dan kelompoknya sendirilah yang paling berhak memprestasikan Islam itu sendiri. Hal ini biasanya terjadi di kalangan orang awam, dan ini tidak tentu membuat kita sedih, karena perselisihan masalah furu'ih akan sangat mempengaruhi energi. Untuk itu dibutuhkan ukhuwah Islamiyah yang kokoh. Setiap ormas harus memahami konsep ukhuwah ini dan harus memahami bahwa keragaman dan silang pendapat sebagai sunatullah yang membawa rahmat, bukan menimbulkan nikmah atau malapetaka. Perbedaan adalah sunatullah yang pasti berlaku bagi semua makhluk. Kita tidak akan mendapat dua makhluk yang serupa dan sama dalam sifat, pelaku, dan seluruh ihwalnya. Kita bisa melihat sekeliling kita betapa banyak keragaman dan perbedaan. Maka kita harus bisa mempersepsikan perbedaan yang ada sebagai sebuah potensi dan kekuatan untuk membangun umat yang kokoh, bukan justru menjadikan sarana untuk berpecah belah dan saling menyerangi. Seperti firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 22, "Wa min a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khulqus samawati wal ardi wa ihtilaful
sinatikum walwanikum inna fi dzalika layati lil alimin. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya telah menciptakan langit dan bumi, dan berlainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Allah juga berfirman yang artinya, jikalau Tuhan mau menghendaki, tentu Dia menjadikan umat manusia yang satu ini. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Quran Surah Al-Hud ayat 118 sampai 119. Mari kita berpikir jernih dan dalam kacamata iman kepada Allah. Tentunya kita sepakat bahwa tidak ada keraguan tentang kebenaran firman tersebut. Maka marilah kita bersikap, yang pertama, tingkatkan iman dan tauhid kita kepada Allah semata. Yang kedua, perdalam ilmu-ilmu agama kita, hadiri majelis-majelis taklim dan kajian-kajian tafsir untuk memperjelas dan mendalami Al-Quran, terutama ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, kita harus menghormati para alim ulama karena mereka adalah pewaris para nabi. Yang keempat, kita tingkatkan kesabaran dalam menghadapi segala macam tantangan dakwah. Yang kelima, semua proses harus dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan jangan main hakim sendiri. Yang keenam, hendaklah kita menaati dan mendukung fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI sebagai representasi umat Islam dan hujjah kita di depan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yang ketujuh, ukhuwah umat Islam harus kita tingkatkan untuk menangkal opini dan gerakan yang memojokkan kaum muslimin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hakikat perbedaan alamiah yang dimiliki manusia tidak dijadikan Rasulullah sebagai pusat perhatian. Beliau dalam mendidik dan mentarbiyah sahabat-sahabatnya, karena pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk berselisih dan bertengkar dengan sesamanya. Dalam Quran surah Al-Hud ayat 118-119, jikalau Tuhan menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Quran surah Hud ayat 118-119. Demikian khutbah singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita semua kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyundirahu alla dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa la khadiyal hadzal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.